saran saya ya Pak, perbaiki skenarionya. Jelek banget skenarionya. Jadi kelihatan nggak natural actingnya gitu ya. Dan itu saran saya, jadi tolong kalau mau bermain seperti ini, tolong perbaiki skenarionya Pak. Jelek. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai ide pemakzulan Presiden Jokowi gitu ya, oleh orang-orang 100 orang gitu ya yang membuat petisi yang dikenal juga sebagai petisi 100 gitu ya. Nah, banyak sekali netizen atau masyarakat gitu yang akhirnya mulai gerah dengan adanya ide pemakzulan ini, dan juga karena mereka ini dari orang-orang yang ingin memakzulan Presiden Jokowi ini makin keras gitu ya berbicara di media gitu ya. Jadi netizen akhirnya banyak yang bereaksi dan merespon gitu ya. Nah kali ini jika sebelum-sebelumnya gitu ya banyak yang mempertanyakan sikap dari Pak Mahfud MD gitu ya yang seakan menerima mereka dan memfasilitasi mereka, membuka pintu untuk mereka gitu ya. Banyak yang mempertanyakan kenapa Pak Mahfud ya sebagai pembantu presiden istilahnya karena dia adalah menterinya Pak Jokowi, kenapa bersikap seperti itu. Sikapnya ini kan dianggap gak wajar gitu ya, dan mereka banyak yang mempertanyakan hal itu. Nah kali ini ada netizen yang punya penilaian bahwa mungkin saja yang dilakukan Pak Mahfud itu memang sudah direncanakan gitu oleh Pak Mahfud sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa pemakzulan ini ya adalah panggung yang dibuat oleh Pak Mahfud guys, agar Pak Mahfud terlihat heroik katanya. Namun dia juga menilai bahwa kalau misalnya ini memang settingan gitu ya, settingannya itu dianggap jelek guys, dan ada alasannya kenapa settingan ini dianggap jelek. Jadi yang mengatakan atau punya penilaian ini adalah bapak ini guys ya. Dia cukup sering gitu berkomentar di sosial media dan punya penilaian sendiri mengenai hal-hal politik yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah salah satunya tentang ide pemakzulan ini, dia punya penilaian seperti itu yang tadi udah saya sebutkan, yang kaitannya dengan Pak Mahfud MD gitu ya. Jadi di videonya dia mengatakan begini guys, saya mau bicara mengenai narasi pemakzulan ya, kata dia. Narasi pemakzulan itu sebenarnya nggak serius, kata dia, karena sama sekali nggak ada pemicunya. Ya memang kan, apalagi kelompok yang mau memakzulkan juga bukan siapa-siapa, kata dia. Mereka kan bisa tampil di media karena di-endorse oleh Mahfud MD, diterima oleh Mahfud, dan disediakan media. Jadi ini bukan peristiwa politik, kata dia, tapi ini adalah strategi marketing untuk menaikkan elektabilitas Mahfud MD. Wow. Dia bilang lagi ini adalah panggung ya yang dibuat oleh Mahfud, di mana Mahfud menjadi good guy-nya. Sama seperti pengakuan Mahfud beberapa hari lalu ya, bahwa pemerintah berusaha agar Anies tidak jadi capres. Tapi dia yang membela. Jadi ini strategi marketing agar Mahfud terlihat heroik. Jadi ini bukan beneran urusan pemakzulan, kata dia. Sayangnya ya, skenarionya kurang teliti, kata dia. Jadi malah kelihatan settingannya. Saya coba paparkan ya di mana kurang telitinya. Yang pertama, kata dia, mau makzulkan presiden kok datangnya ke menteri. Mau bicara kecurangan, mau melaporkan kecurangan pemilu kok lapornya ke menteri. Ini kan pengetahuan umum ya, kata dia. Bukan pengetahuan yang sulit bahwa ini bukan ranahnya menteri. Kata dia, logikanya ya, menteri itu kan pembantu presiden. Masa presiden mau dilengsarkan tapi datangnya ke pembantu presiden? Nah, akal sehat manapun pasti bilang ini konyol, kata dia. Dan memang benar, ketika bertemu Mahfud MD di kantor kementerian gitu ya, orang-orang ini dikuliahi oleh Mahfud di depan media. Bahwa kalau urusan pemakzulan itu ke DPR, urusan dugaan pelanggaran pemilu itu ke Bawaslu dan DKPP.
Jadi seolah-olah mereka ini yang datang tuh orang-orang yang gak paham. Dan Mahfud orang hebat yang mengajari mereka. Jadi itu pertama ya. Yang kedua, namanya mau bertemu menteri, ya pasti ada yang namanya penjadwalan. Siapa yang mau bertemu, apa agendanya, semuanya kan sudah jelas gitu ya di awal. Artinya Mahfud sudah tahu apa agenda mereka mau datang menemui dia. Karena agenda itu bukan kewenangan dan ranahnya dia, ya seharusnya pertemuan itu ditolak dong ya. Dan pertemuan itu nggak perlu ada, karena Mahfud sendiri pun mengakui gitu bahwa ini bukan kewenangannya dan bukan ranah kementeriannya. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka akhirnya bertemu? Nah itu, ya tentu karena Mahfud izinkan pertemuan itu atau inginkan pertemuan itu. Jadi mereka diberikan tempat dan media untuk bersuara. Jadi Mahfud jadi tokoh heroik di sana, itu kata dia. Jadi skenarionya itu seolah-olah masyarakat lebih percaya Mahfud daripada presiden, lebih percaya Mahfud daripada Bawaslu dan DKPP. Terus dia bilang, saran saya ya Pak, perbaiki skenarionya. Jelek banget skenarionya. Jadi kelihatan nggak natural actingnya gitu ya. Dan itu saran saya, jadi tolong kalau mau bermain seperti ini, tolong perbaiki skenarionya Pak. Jelek. Nah, seperti itu statement Bapak ini ya mengenai ramainya ide pemakzulan Presiden Jokowi ini. Ya menurut dia ini adalah skenario yang dibuat oleh Pak Mahfud, panggung yang dibuat oleh Pak Mahfud sendiri yang mungkin saja menurut netizen tadi itu ya, Pak Mahfud emang ingin lebih terlihat seperti pahlawan gitu, yang terlihat seperti good guy, seperti orang yang hebat dan heroik gitu ya, dimana ketika ada yang datang ke mereka, dia seolah memberitahu, menguliahi mereka ya, bahwa ini harusnya seperti ini seharusnya seperti itu gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau misalnya memang seperti itu dan itu terjadi secara natural, ada masyarakat yang datang kepada dia, rasanya nggak mungkin ya, karena memang kalau misalnya ingin bertemu dengan menteri, tentu saja ada penjadwalan dan pasti ada informasi mengenai siapa yang datang dan siapa dan apa agendanya. Jangan-jangan dengan adanya pertemuan ini ya memang itu adalah pertemuan yang diinginkan oleh Pak Mahfud sendiri dan ingin terlihat hebat gitu ya ketika Pak Mahfud ini memberi arahan kepada mereka. Jadi kesannya orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang nggak paham gitu, kemudian diarahkan oleh Pak Mahfud. Dan di situ juga ada media yang mungkin disediakan sendiri oleh Pak Mahfud ya, menurut netizen tadi. Jadi seolah memang ini menunjukkan bahwa ini adalah skenario atau panggung yang dibuat oleh Pak Mahfud sendiri, di mana dia ingin menaikkan elektabilitas dia gitu ya. Dan ini juga membuat kesan gitu ya, bahwa seolah-olah masyarakat ini lebih percaya Pak Mahfud daripada presiden, lebih percaya Pak Mahfud daripada Bawaslu dan DKPP. Nah itu menurut netizen tadi guys. Nah kalau kalian sendiri menilainya, apakah yang dikatakan oleh netizen tadi adalah satu hal yang make sense, yang wajar dan masuk akal guys, atau kalian justru punya penilaian atau pendapat yang lain nih terkait ide pemakzulan Presiden Jokowi? Ya kalau kita lihat ya, emang banyak netizen yang bertanya gitu ya, kenapa sikap Pak Mahfud ini seolah menerima dan memfasilitasi mereka. Dan kalau melihat ini, netizen tadi atau bapak tadi itu menilainya ya memang ini dibuat oleh Pak Mahfud sendiri, panggung yang dibuat oleh Pak Mahfud sendiri. Dan dia juga menilai gitu ya bahwa skenarionya ini ya jelek kalau memang benar gitu ya. Yang pertama tadi gitu ya, dia sebut yang pertama jelek, kenapa ya, karena secara logika ya, kalau orang ingin memakzulkan Presiden Jokowi, kenapa datangnya itu ke pembantu presiden, ke menterinya presiden gitu kan. Seharusnya kan ke DPR dan ke Bawaslu gitu ya, yang terkait lah intinya, enggak ke menterinya presiden gitu kan. Ibaratnya ingin meleserkan presiden tapi datangnya ke pembantu presiden, dimana Pak Mahfud kan emang menterinya Pak Jokowi gitu guys. Dan yang kedua tadi ya, dia bilang aktingnya nggak natural, karena kalau misalnya memang ada masyarakat yang datang ke Pak Mahfud, di mana Pak Mahfud itu adalah seorang menteri, nggak mungkin tiba-tiba datangnya, pasti udah ada jadwal sebelumnya. Dan ketika kejadian itu pun ya, ketika mereka menemui para petisi 100 ini, orang-orang yang bikin petisi 100 ini menemui Pak Mahfud, memang di situ
udah ada media. Jadi menurut netizen tadi gitu ya, ya memang sudah difasilitasi secara tempat dan media gitu oleh Pak Mahfud MD, dan ya tujuannya seperti yang dibilang tadi gitu, Pak Mahfud MD ingin terlihat seperti hero-nya gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya pendapat netizen tadi. Kalian boleh setuju boleh enggak, dan ya itu salah satu pendapat yang disuarakan gitu oleh netizen gitu guys ya. Dan mengenai hal ini gitu ya, ada beberapa netizen nih yang mengatakan udah mulai gerah gitu ya dengan adanya orang-orang petisi 100 ini gitu. Kita akan bacain gitu beberapa komentar dari netizen ya. 3 aja ya. Salah satunya yang pertama dari bapak ini guys ya. Dari bapak ini ketika dia melihat videonya Pak Faisal Assegaf gitu ya di sebuah media yang menyebutkan soal kecurangan pilpres dan kecurangan pemilu, di mana dia menyebutkan aktor utama di situ Pak Jokowi. Bapak ini berkomentar begini, yang curang itu kamu bang, kamu itu licik, provokator, gak nerima aja keberhasilan Jokowi, kata dia. Presiden baik-baik dia anu-anu. Kalian aja tuh yang bikin ribut tuh, kata dia, atas nama rakyat. Jangan jual rakyat bang. Ingat bang, rakyat sekarang tuh mulai gerah sama petisi 100. Yang bener aja bang kamu tuh, kata dia. Kamu tuh ngotot pemakzulan, emang kamu tuh sepinter apa, sehebat apa, kata dia. Ini tuh pasukan sakit hati aja, kata dia. Dan kalian juga akan nemu akibatnya gitu, kata dia. Terus dia bilang, aslinya hati kalian tuh tahu gitu ya kalau negara itu maju karena Pak Jokowi. Cuman kalian tuh gengsi aja gitu, dan on-nya melebihi orang kampung, kata dia. Jadi seperti itu komentar dia ya, yang dia bilang masyarakat udah mulai gerah nih sama petisi 100 nih. Kalian ini cuma apa sih gitu kan? Kalian tuh sebenarnya tahu kan keberhasilan Pak Jokowi, tapi kalian gengsi aja gitu, nggak mau mengakui gitu guys. Bilang Pak Jokowi adalah aktor dari kecurangan pilpres. Yang curang tuh kamu bang, kata dia. Seperti itu ya. Dan yang kedua ada komentar dari Mbak ini. Nah, dia bilang di videonya begini guys. Sudah yakin mau kalah bikin petisi pemakzulan Pak Jokowi? Emang dikira tahun 98 gitu. Kalau tahun 98 Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya ya karena 95% masyarakat Indonesia itu setuju. Tapi kalau sekarang, kata Mbak ini ya, 86% masyarakat Indonesia itu mencintai Pak Jokowi. Coba kamu bayangkan, kata dia. Atau kalian nih yang bikin petisi ya, yang ada 100 orang tuh, kata dia ya. Kalau misalnya terjadi pemakzulan terhadap Pak Jokowi, apa yang akan terjadi di bangsa ini gitu. Kerusuhannya bisa lebih besar gitu ya, 2-3 kali lipat dari 98. Masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi karenanya. Maka pikirkan itu baik-baik, kata dia. Jangan hanya karena demi keinginan pribadi, ambisi pribadi, terus kalian ingin menghancurkan demokrasi negara ini. Aku, kata dia gitu ya, sebagai rakyat yang telah memilih Pak Jokowi 2 periode, akan maju melawan, katanya. Bangsa ini martabatnya naik karena Pak Jokowi. Jadi jangan main-main dengan rakyat. Seperti itu komentar dia guys ya. Jadi dia siap maju melawan, dan dia mengatakan martabat bangsa ini tuh naik karena Pak Jokowi. Kok kalian seperti itu? Kalau ingin memakzulkan Pak Jokowi, nggak akan sama kalau mereka harap akan seperti tahun 98 gitu, karena mayoritas masyarakat Indonesia ini mencintai Pak Jokowi. Yang terakhir ada komentar dari abang ini guys ya. Dia bilang, halo, saya Asta Nasrullah dan saya orang biasa, warga biasa di Indonesia. Terus dia bilang, akhir-akhir ini banyak isu atau berita tentang pemakzulan Pak Ade Jokowi. Bahkan ada yang mengeklaim entah dia siapa gitu ya. Katanya sih inisiator dari pemakzulan itu atau petisi 100 itu. Dia mengeklaim bahwa apa yang dilakukan ini adalah kehendak dari banyak masyarakat di Indonesia, kata dia. Pertanyaannya, masyarakat yang mana, Pak? Mungkin saya nggak bisa mewakili banyak orang, tapi saya yakin rakyat Indonesia
banyak yang mencintai Pak Jokowi. Itu dengan bukti bahwa approval Pak Jokowi itu mencapai 80%. Bapak ini menyuarakan dari banyak Bapak. Jadi pertanyaannya adalah Bapak tadi itu yang dia sebutkan itu mewakili masyarakat Indonesia atau mewakili kelompok tertentu? Terus dia bilang, saya nggak menyalahkan sih, katanya ya karena udah melewati jalur yang benar, udah melewati jalur hukum gitu ya. Udah sesuai dengan mekanisme konstitusi katanya. Ya silakan aja. Tapi ini prediksi saya, kata dia, sebagai orang awam, sebagai orang biasa gitu ya. Dia bilang itu nggak akan berhasil. Karena mau Bapak atau kelompok Bapak ini mau melanjutkan ide pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, rakyat Indonesia Pak yang nggak terima. Itu menurut saya, kata dia. Nanti Bapak bisa lihat di komen-komen video ini. Siapa yang tahu Bapak mewakili rakyat yang mana? Banyak yang ingin pemakzulan pada Jokowi atau tidak? Saya bicara seperti ini karena saya merasakan manfaat dari kinerja Pak Jokowi, Pak, kata dia. Seperti itu ya komentar dari Mas ini mengenai adanya atau banyaknya isu ide pemakzulan Pak Jokowi yang makin rame gitu ya. Ya dia masih mempertanyakan gitu, rakyat mana yang merasa diwakili oleh Bapak yang menginginkan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini. Dimana kenyataannya lagi-lagi ya approval rating ini sebagai bukti bahwa banyak yang masih mencintai Pak Jokowi gitu loh. Jadi masyarakat yang mana yang diwakili oleh Bapak yang menginginkan Pak Jokowi ini dimakzulkan. Seperti itu. Dan yang terakhir dia bilang ya kalau misalnya memang pemakzulan ini akan dilanjutkan, ya yang akan kalian hadapi adalah rakyat Indonesia. Nah seperti itu guys ya, beberapa komentar netizen mengenai ide pemakzulan Pak Jokowi ini yang masih rame gitu ya. Dan ada juga netizen tadi yang punya penilaian nih mengenai Pak Mahfud atau sikapnya Pak Mahfud MD gitu ya, yang dianggapnya ide pemakzulan ini nggak serius, ini cuma panggung yang dibuat oleh Pak Mahfud katanya. Mengenai benar tidaknya kita nggak tahu, tapi menurut pendapat kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!